Laptop yang satu ini adalah laptop yang cocok banget untuk para pekerja kantoran, mahasiswa, dan mungkin bisa juga untuk siswa sekolah nih guys friend, karena dia punya bodi yang cukup slim, desain yang ganteng, performa cukup kenceng, dan pastinya harga yang ramah kantong untuk spek yang digunakannya nih. Penasaran ini laptop apa, kayak gimana reviewnya, dan siapa aja sih kompetitor terdekatnya dia? Tenang, gue Mr. Grace dari Agres ID, ini dia review Asus VivoBook 14 A1404ZA, Kuy Review Brother. Sebelum mulai, boleh dong subscribe dulu nih ke channel YouTube-nya Agres ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak IG sama TikTok-nya Agres ID, dan karena di sana banyak banget Grace friend konten-konten menarik serta info soal giveaway. Ya kali kalian nggak mau giveaway. Dan kalau kalian mau nikmatin harga laptop dengan promo yang super gokil, kalian juga boleh main-main nih ke TikTok shop-nya Agres ID karena kita selalu live streaming setiap hari juga. Jadi ya intinya cari laptop Agres aja. Pertama, Mr. Grace mau mulai dari desainnya dulu nih. Di dalam aspek ini, A1404ZA tuh bisa dibilang se-OP itulah, karena secara desain laptop ini tuh beneran nggak kayak laptop yang harganya 6 jutaan. Mr. Grace sih ngeliatnya kayak laptop premium, dimana tampilan ini beneran mirip-mirip banget kayak laptop Ultrabook. Mirip Grace friend ya. Salah satu halnya disebabkan oleh warna silver di bodi laptop ini yang punya finishing brush metal yang bikin desainnya ini kayak lebih premium dan lebih menyala. What? Ngomongin soal premium juga, laptop ini juga udah punya hinge yang bisa dibuka hingga 180 derajat. Jadi ini bikin penggunanya lebih tenang nih guys friend, berkat hinge yang lebih fleksibel. Karena ya kalau misalkan amit-amit kesenggol kenceng di meja, ini sih nggak gampang patah ya. Lalu kalau untuk soal dimensi, Grace friend, laptop ini juga punya ukuran bodi yang cukup kompak, serta bobot laptop ini juga cukup ringan nih, ada di angka 1,6 kg doang. Jadi bisa dibilang ini nggak akan menyiksa sama sekali ya untuk para karyawan kantor atau mungkin siswa sekolah. Karena memang bisa dipastikan laptop ini bakal muat di sebagian besar tas ransel backpack, serta bobotnya juga ringan banget. Bicara soal keyboard, si A1404ZA ini dipasangkan keyboard dengan layout yang belum full size tanpa number pad di sebelah kanan. Desain keyboardnya sih lumayan keren ya, dengan warna yang senada dengan warna body dan layaknya kayak VivoBook series lainnya. Tombol enternya ini kayak ada stripping hitam putih gitu nih Grace friend, yang bentuknya tuh 45 derajat lah. Kayak udah jadi ciri khasnya VivoBook banget ya. Untuk feel mengetiknya ini juga cukup enak, cukup clicky dan solid, serta punya travel distance yang cukup dalam. Jadi kalau dipakai untuk ngetik tugas atau mungkin ya kerjaan gitu ya, aman banget dong pastinya. Untuk feel mengetiknya, kalau dibandingin sama beberapa kompetitor di kelasnya, bisa dibilang si VivoBook 14 ini adalah yang terbaik nih guys friend. Dan nggak lupa juga di keyboardnya ini juga udah disediakan backlit LED untuk mempercantik tampilan serta meningkatkan fungsionalitas kalau dipakai ngetik di tempat yang agak gelap. Oh iya, ini kita lupa mention. Kalau soal film ngetik, dia ini apa ya sebenarnya? Travel distance-nya itu cukup dalam dan untuk feedback sendiri cukup soft, jadi nyaman banget. Kalau untuk touchpad-nya, dia ini cukup presisi secara penggunaan, serta untuk sebuah laptop berukuran 14 inch, ukurannya sih nggak yang gede banget, nggak yang kecil juga. Dan nggak lupa juga, dia juga udah tersedia fingerprint scanner, jadi ini mempermudah banget nih kalau misalkan kalian mau login ke laptop ini tapi malas ketik menggunakan keyboard. Sekarang masuk ke layar ini guys friend. Si VivoBook A1404ZA ini dia dibekali layar yang berukuran 14 inch, resolusinya Full HD, IPS panel, dengan color gamut yang mencapai 100% sRGB. Yes, kalian nggak salah dengar, color gamutnya 100% sRGB. Secara impresi, layarnya ini bisa dibilang yang paling baik nih di kelasnya menurut Mr. Grace ya. Dimana layar laptop ini adalah satu-satunya yang memiliki color gamut mencapai 100% sRGB. Bisa dibilang akurasi warnanya itu cukup akurat nih guys friend. Tampilan cukup tajam, dengan tone warna yang cukup nyala banget, ya memang bisa dibilang agak overpower sih kalau untuk penggunaan kerja dan sekolah. Akan tetapi kalau untuk penggunaan kayak entertainment gitu, misalkan contohnya kayak streaming film, layarnya sini ya udah pasti visualnya enak banget guys friend. Dan jangan lupa juga, color gamut yang udah 100% sRGB. Meskipun laptop ini bukan laptop yang memang direkomendasikan untuk content creation profesional, akan tetapi kalau misalkan pengen dipakai kegiatan editing tipis-tipis atau mungkin belajar color grading ya, ini layarnya udah lebih dari cukup. Lagi dan lagi, A1404ZA ini juga OP lagi di aspek ini dibandingin sama beberapa kompetitor terdekatnya dia. Oh my god! Wow! Lanjut ke bagian konektornya. Di sebelah kiri laptop ini cuma ada satu buah USB Type-A 2.0.
Di sebelah kanannya ada satu combo audio jack, satu USB Type-C 3.2 Gen 1, dua USB Type-A 3.2 Gen 1, satu HDMI 1.4, dan satu charging port. Bicara soal konektivitas, laptop ini dia udah dilengkapin sama Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.3. Sekarang, speaker ya guys friend. Untuk speaker, laptop ini dia ada dua buah speaker yang udah dituning oleh Sonic Master. Dan buat yang penasaran suaranya kayak gimana, nih, bisa kira ke-spill cek soundnya sekarang juga. Untuk webcam, dia menggunakan resolusi HD 720p yang udah dilengkapi sama privacy shutter untuk alasan privasi serta keamanan. Buat yang penasaran, nih, cek webcamnya. Berikut ini adalah tes webcam dari Asus VivoBook 14 A1404ZA. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih guys friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramein aja kalau mau komentar. Cukup soal first impression, sekarang masuk ke spek nih guys friend. Kita mulai dari CPU dulu deh ya. CPU ini, si A1404ZA, dia menggunakan Intel Core i3 Gen 12, lebih tepatnya i3 1215U, dengan konfigurasi 6 core 8 thread dengan max clock di 4,4 GHz dan smart cache sebesar 10 MB. Base TDP dari angka 15 watt, dan cukup soal speknya, sekarang ini masih kira spill dikit ya untuk tes sintetisnya. Hasil pengujian CPU di 3D Mark Time Spy dia dapat angka di 3126 poin, dan Cinebench R23-nya di multicore dia ada di angka 4500-an poin dan single core-nya di 1500-an poin. Yang cukup mengejutkan sebagai CPU yang memang cuma diperuntukkan untuk efisiensi, tetap performance dari i3 Gen 12 seri U ini sama sekali nggak kaleng-kaleng performance-nya. Oh my god, who the hell cares? Lalu masuk ke GPU-nya, si i3 Gen 12 ini hadir dengan integrated GPU Intel UHD Graphic dengan frekuensi di 1,1 GHz dan dia punya 64 execution unit. Untuk pengujian GPU hasilnya sih nggak yang gede-gede banget ya, cuma di angka 746 poin aja. Tapi ya wajar sih guys friend, ini kan integrated GPU dan memang laptop ini sendiri juga tidak dirancang untuk melibas game atau software editing profesional. Lalu untuk RAM-nya, dia kapasitasnya 8GB DDR4 3200 MHz dan dia udah onboard ya. Tersedia juga satu slot upgrade, jadi ini konfigurasinya bisa dibilang nih 16GB dual channel dengan konfigurasi 8GB onboard plus 8GB SODIMM. Untuk storage-nya dia menggunakan SSD NVMe PCIe dengan kapasitas setengah TB. Hasil pengujian SSD-nya untuk read ada di angka 4200-an Mbps dan write-nya di 1800-an Mbps. Untuk sebuah laptop mainstream harga 6 jutaan sih, angka speed SSD-nya ini ya cukup oke guys friend. Dan nggak lupa juga, laptop ini udah dilengkapi dengan Windows 11 Home plus Office Home Student 2021. Sekarang kita masuk ke pengujian nih guys friend. Tapi sebelumnya Mr. Grace mau disclaimer dulu nih, dimana Mr. Grace melakukan pengujian terhadap laptop ini dalam kondisi standar tanpa ada ubahan apapun terhadap spek laptop ini. Selama pengujian pun, Mr. Grace juga setting mode laptop ini ke mode best performance nih guys friend. Jadi, dan dalam kondisi charging juga ya, biar laptop ini bisa memberikan performa terbaiknya. Yuk, kita lanjut. Pertama, tes cooling system dulu dong. Berdasarkan pengujian yang Mr. Grace lakukan menggunakan 3D Mark Time Spy Stress Test, nilai yang didapat dari cooling system ini ada di angka 99,4%. Dengan suhu pada saat full load di 60-an derajat Celcius aja. Ini cooling systemnya bisa dibilang top-tier banget nih. Sekarang ke tes editing nih guys friend, menggunakan software Adobe Premiere Pro nih ya. Ini untuk videonya sendiri dia 2 menit dengan resolusi 4K 60 nih. Untuk proses rendernya, render 4K 60 dapat waktu di 10 menit 4 detik. Dan Full HD cuma di 1 menit 30 detik aja. Lumayan oke lah speednya untuk sebuah laptop mainstream entry level. Dan untuk 4K-nya walaupun agak lama, tapi kan kembali lagi, laptop ini kan memang bukan dirancang untuk content creation profesional. Sekarang masuk ke tes gaming guys friend. Ya walaupun laptop ini bukan laptop gaming ya, tapi nggak apa-apa untuk mengetahui datanya. Jadi Mr. Grace tetap tes juga nih beberapa game ringan aja. Kayak pertama nih, Counter Strike 2, dia dapat angka di 30-50 fps. Dan Forza Horizon 5 di angka 35-50 fps. Ya walaupun bisa dibilang bukan laptop gaming guys friend ya, tapi ini main beberapa game tipis-tipis dan tadi kayak AAA di Forza Horizon 5 ya. Ini lumayan sanggup kok ternyata. Sekarang masuk ke kompetitornya nih. Bicara soal head-to-head terdekat dari Asus VivoBook A1404ZA ini, sebenarnya ada siapa aja sih lawannya yang bertarung di harga 6 jutaan? Pertama, ada dari brand Acer dengan Acer Aspire Lite-nya, di mana laptop ini hadir dengan CPU yang sama-sama i3 Gen 12, harga yang lebih terjangkau, aspek rasio layar yang udah 16:10 dan RAM udah 8GB DDR5.
Kedua dari brand HP dengan 14 SFI 1135AU, di mana laptop ini punya CPU yang core threads-nya lebih banyak, RAM yang udah dual channel, serta udah dilengkapi juga sama iGPU yang cukup kencang yaitu AMD Radeon Graphics. Tapi meskipun CPU-nya punya core dan thread yang banyak, akan tetapi CPU-nya ini masih 5000 series di Grace Friend, di mana si A1404ZA ini dia udah menggunakan yang seri lebih terbaru ya dari kompetitor, yaitu i3 Gen 12. Harusnya kalau i3 Gen 12 saingan dari Ryzen itu di 6000 series. Terakhir, ada MSI modern 14C12M, di mana laptop ini menggunakan CPU yang sama, layar yang sama-sama bisa dibuka hingga 180 derajat, tapi laptop ini punya fitur flip and share yang berguna banget untuk para karyawan kantor ataupun profesional. Namun untuk di kelasnya, laptop ini dia dibanderol dengan harga yang paling tinggi. Dibanderol di harga 6,6 jutaan rupiah, menjadikan laptop ini sebagai laptop entry level mainstream yang bisa dibilang sangat cocok banget untuk digunakan sama para pekerja kantoran, mahasiswa, ataupun sama siswa sekolah nih Grace Friend. Karena melihat segala hal yang ditawarkan sama laptop ini, Grace rasa si A1404ZA ini jadi pilihan yang cocok banget untuk mereka. Kayak bodi yang ringan dan slim, desain yang paling cantik di kelasnya, keyboard yang feel ngetiknya ini enak banget ya, dan tersedia juga fingerprint scanner untuk kepraktisan, layar yang udah Full HD plus 100% sRGB color gamutnya, dan pastinya harga yang cukup bersaing banget nih Grace Friend, dan reasonable juga ya. Mengingat spek yang ditawarkannya sih ini cukup OP di kelasnya nih. Ya bisa dibilang ini salah satu pilihan yang cukup worth it lah. Dan buat kalian yang mau check out laptop keren ini, langsung aja ya ke link pembelian yang udah Mr. Grace taruh di kolom deskripsi, atau kalian bisa juga langsung datang ke store Agrace ID terdekat dari rumah kalian sekarang juga. Well Grace Friends, sekian review dari Mr. Grace tentang si VivoBook A1404ZA ini. Mr. Grace pengen ucapin terima kasih banyak nih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agrace ID, dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agrace ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak IG sama TikTok-nya Agrace ID, karena di sana banyak banget konten menarik dan info-info soal promo dan giveaway juga nih Grace Friend. Masa kalian nggak mau giveaway? Langsung ramein aja nih ke sosmed kita yang lainnya. Dan buat kalian yang pengen ke depannya Mr. Grace pengen review laptop apa, ramein aja yuk di kolom komentar, karena pasti Mr. Grace akan baca requestan dari kalian nih Grace Friend. I'll see you in the next video. See you and ciao Grace Friend.